saudara-saudara, Juan mau bantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas 5 asal-muasal daripada historis baptisan percik. Tapi sebelum itu, Anda dapat bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Sebelum pembahasan kita mulai, kami perlu ingatkan bahwa kita tidak sedang membahas tentang teologi dan doktrin dari satu gereja tentang baptisan, sebab semua gereja memiliki alasan tersendiri, baik dari segi teologis dan dogmatis, yang perlu kita hormati. Setuju? Baiklah, kita akan mulai dengan alasan pertama, yaitu menurut kitab Didache. Kitab Didache diperkirakan ditulis sekitar tahun 100 sampai 120 yang ditemukan pada tahun 1873 oleh Philotheos Bryennios, yaitu seorang direktur sekolah tinggi teologi Yunani yang ada di Konstantinopel, dan penemuan itu dipublikasikan pada tahun 1883. Dalam buku itu juga ditemukan cara baptis secara persik sebagai pengganti cara baptis Islam. Berikut ini terjemahan teksnya. Mengenai baptisan, baptislah dengan cara ini. Pertama, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dengan air kehidupan. Tetapi jika tidak ada padamu air kehidupan, maka baptislah ke dalam air yang lain. Dan kalau kamu tidak dapat melakukan dalam air yang dingin, lakukanlah dengan air yang hangat. Tapi jika kamu tidak juga punya semua itu, curahkanlah air 3 kali di atas kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perlu kita catat bahwa sebenarnya kitab Didache ini hanya tersebar di kalangan jemaat setempat, yaitu pada abad kedua, dan kita tidak tahu juga apakah penemuan ini berhasil mempengaruhi ke beberapa gereja di dunia ini. 2. Karangan dari Philip Scrap. Philip Scrap telah berhasil membuat salah satu buku yang berjudul History of Christian Church volume 2. Pada halaman 191 dalam buku itu ditulis bahwa baptisan percik mulai dilakukan gereja Katolik pada awalnya terhadap orang-orang sakit. Hal ini dapat terjadi karena ditemukan bahwa ada orang yang bertobat namun ia menderita sakit, sehingga tidak mungkin dilakukan baptisan selam di tempat tidurnya. Salah satu orang yang pernah dibaptis dalam keadaan sakit tersebut yaitu Novatian pada tahun 250. Ia pernah dilarang untuk menjadi pejabat gereja karena ia dibaptis dengan cara dipercik. 3. Cyprian. Cyprian hidup pada tahun 200 sampai 258. Cyprian adalah tokoh gereja yang pertama kali mengizinkan penggunaan baptisan percik sebagai substitusi dari baptisan selam apabila ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya dalam kasus orang yang sakit dan ia ingin menjadi Kristen yang bertobat. 4. Dekret dari Kaisar Theodosius. Ketika Kaisar Theodosius menjadi kaisar, maka ia memerintahkan agar seluruh warga Kekaisaran Romawi untuk memeluk agama Kristen. Dampak dari keputusan tersebut adalah kristenisasi massal di seluruh wilayah kekaisaran tersebut. Kalau tidak menjadi Kristen, akan berhadapan dengan tentara Romawi dan berakibat dihukum. Akibat kekristenan tersebut,
maka terjadilah baptisan selam secara besar-besaran. Situasi yang seperti itu membuat kolam-kolam dan sungai-sungai menjadi sangat sesak. Akibatnya, untuk memudahkan, maka orang-orang tersebut akhirnya dipercik dengan air. Alasan praktis tersebutlah kemudian dijadikan tradisi oleh Gereja Katolik. Demikian Gereja Katolik kemudian mempraktekkan dua macam baptisan, yaitu baptisan selam dan baptisan percik. 5. Konsili Ravenna. Akhirnya di tahun 1311 dalam Konsili Ravenna, Gereja Katolik meresmikan baptisan percik sebagai satu-satunya cara baptis yang dilakukan di dalam gereja tersebut. Alasannya adalah baptisan selam tidak lagi penting sebab cara baru, yaitu dengan percik, adalah cara baptis yang dipakai dalam gereja. Dalam buku yang berjudul Historical Exhibition of Administration of Baptism dalam halaman 306, seorang imam gereja Katolik yang bernama Brenner memberikan pernyataan mengenai hal ini. Selama 1300 tahun, baptisan umumnya dan biasanya dilakukan dengan menyelamkan seseorang ke dalam air, dan pada kasus yang luar biasa, percik atau menyiramkan air dilakukan. Namun, kemudian belakangan ini ditolak sebagai metode baptisan, bahkan dilarang. Demikianlah 5 asal-muasal baptisan percik. Perlu kami ingatkan, ini bukan berbicara tentang manakah yang benar, percik atau diselam, sebab semua gereja sudah memiliki doktrinnya masing-masing dan kita harus hormati itu. Salam persatuan bagi kita semuanya. Akhir kata kami ucapkan, juah-juah mau banta Karina.